Ya, karena memang orang tua harus tahu bahwa dunia mereka dengan dunia anak sekarang itu sangat berbeda. Dulu kita tidak punya banyak gangguan untuk belajar, dulu kita tidak punya benda yang membuat kita tidak fokus. Sekarang anak-anak ini memegang handphone, nonton TV yang membuat mereka itu akan mudah untuk tidak konsentrasi. Kenapa? Karena anak-anak ini terbiasa melihat sesuatu yang berwarna, sesuatu yang mudah, simple, sehingga kalau dia nanti melihat misalnya buku yang notabene itu hitam putih, itu akan sulit mereka belajar dan sulit untuk konsentrasi. Nah, sehingga tentu orang tua harus mencarikan cara bagaimana caranya anak sekarang itu berbeda cara belajar dengan cara dulu. Berarti anak sekarang ini kan perlu kita carikan cara bagaimana membuat mereka lebih konsentrasi, lebih fokus dan punya cara belajar cepat. Karena kalau kita mau lihat bagaimana orang tua dulu belajar, mungkin orang tua tidak pernah tahu kalau orang tua itu sebetulnya banyak melupakan apa yang dulu dia pelajari. Misalnya kalau dia dulu belajar di kelas 1 sampai kelas 6 di SD lah selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Coba kira-kira Bapak dan Ibu nih sebagai orang tua bisa nggak mengingat berapa banyak yang kita bisa ingat dari pelajaran-pelajaran kita waktu dulu di SD, SMP, dan SMA. Nah, sekarang anak-anak itu lebih punya tantangan lebih hebat lagi. Berarti seberapa banyak kira-kira pelajaran yang mereka bisa ingat kalau kita tidak memberikan sesuatu hal yang baru kepada mereka. Ya, jadi anak sekarang ini kan karena dia terlalu banyak nonton TV dan banyak memegang gadget. Ya, gadget ini kan bukan hal yang baik ya untuk anak usia generasi emas, khususnya usia 0 sampai 13 tahun. Itu tentu bukan hal yang baik bagi mereka karena ini hal yang akan membuat mereka ini akan malas membaca karena sudah biasa menonton hal-hal yang berwarna gitu ya. Jadi ini tentu bukan hal yang baik. Makanya kita harus punya cara bagaimana membuat mereka ini tidak tergantung dengan gadget. Nah, gadget ini itu boleh dibilang adalah setan gepeng gitu ya. Ini sangat mengganggu anak-anak, makanya sangat tidak disarankan kalau anak-anak usia 0 sampai 13 ini memiliki gadget sendiri. Tapi apa terjadi hari ini? Orang tua membekali gadget kepada anak-anak yang mungkin waktunya lebih banyak dipakai untuk nonton atau malah main game. Sehingga ini akan tidak baik bagi masa depannya. Makanya kita harus memberikan cara belajar yang membuat mereka tidak lagi tergantung dengan gadget, atau gadget itu kan tidak mungkin kita pisahkan dari mereka, tapi dia tetap main gadget, tapi konsentrasi dan fokusnya kita bisa bangun, daya ingatnya kita bisa bangun, dan lain sebagainya. Solusi anak-anak sekarang yang mungkin kita tidak pernah dulu dapat ya, ada namanya mental arithmetic. Kita punya namanya Aloha mental arithmetic, di mana solusi mental arithmetic ini bisa membangun konsentrasi. Jadi mental arithmetic ini, Aloha mental arithmetic ini dia bisa mengembangkan otak kiri dan kanan menjadi jenius. Ya, kalau kita dulu kan kalau kita dulu belajar, sebetulnya kita hanya banyak menggunakan otak kiri. Nah, otak kiri ini isinya kira-kira ya 1/9 dari total otak kita, dan otak ini disebutnya juga otak logik. Dan di situ ada bahasa, ada matematika, ada sesuatu yang eksak, makanya disebut otak logika. Nah, otak logika ini banyak dibangun di sekolah, sehingga anak-anak ini kalau dia bagus di matematika dan bahasa itu dianggap berprestasi, dianggap pintar kalau dia bagus di logikanya. Sementara ada otak yang lain, itu otak kanan, biasa juga orang disebut itu otak bawah sadar. Kalau yang otak kiri ini otak sadar, kanan itu otak bawah sadar. Itu kapasitas otak ini jauh lebih besar dibandingkan otak kiri. Otak kanan ini punya kemampuan menyimpan jauh lebih besar dan sangat lama. Makanya long term memory itu ada di otak kanan, short term memory ada di otak kiri. Nah, long term memory atau otak kanan ini jarang disentuh di sekolah. Isinya apa sih yang berkaitan dengan otak kanan? Otak kanan itu banyak berkaitan dengan konsentrasi, fokus, imajinasi, visualisasi,
kreativitas, bahkan ada satu yang lebih hebat lagi, disebut namanya fotografi memori. Nah, fotografi memori dibandingkan dengan otak kiri itu biasanya membaca tulisan-tulisan yang, jadi kalau kita melihat sesuatu, kita lihat tulisan-tulisan, kita lebih fokus ke tulisan-tulisan itu. Tapi kalau memori fotografi, otak kanan, itu dia memoto. Jadi seperti kalau Bapak Ibu misalnya punya HP, tidak mau mencatat, itu biasanya kita langsung ambil HP terus kita foto. Itulah fotografi memori. Nah, gimana sih membuat fotografi memori ini bisa muncul di otak kita? Ya itu tidak bisa dengan cara belajar di sekolah seperti kita dulu. Makanya kita ini tidak punya fotografi memori, bahkan juga kita tidak punya imajinasi yang kuat, kita tidak punya visualisasi yang kuat karena otak kita tidak terlatih. Nah, kenapa? Karena kita tidak punya alat untuk melatihnya. Karena mata pelajaran yang ada di sekolah itu sebetulnya bukan cara untuk melatih otak, tapi cara mengisi otak seperti yang biasa kita lakukan kalau kita punya HP. Jadi kalau kita punya HP ini, kita biasanya kan mendownload aplikasi dari Play Store. Nah, apa yang kita download itu memerlukan apa? Memerlukan memori. Nah, kalau memori kita tidak upgrade, nah, kapan kita mengupgrade? Dan bagaimana kita mengupgrade memori HP? Biasanya, ya kita ganti kartu atau ganti HP. Tapi bagaimana mengupgrade memori yang ada di otak? Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh kita dulu atau mungkin para guru-guru kita dulu. Biasanya, guru-guru kita sebelum mengajar kita, dia nggak pernah berpikir apakah memori kita ini sudah siap, apakah memori kita sudah di-upgrade. Tidak. Mereka pikir memori otak kita ini itu sudah siap, sudah terupgrade dengan sendirinya, padahal tidak. Menurut penelitian, ya kira-kira memori kita itu maksimal 10% yang sudah kita bisa pakai. Makanya, kenapa orang-orang sekarang dibanding orang dulu ya, para ilmuwan Islam, para ilmuwan ya, hebat-hebat, bisa menguasai banyak mata pelajaran, banyak subjek. Sekarang orang paling bisa menguasai 1 atau 2 subjek. Kenapa? Karena memori otaknya itu memang tidak dipakai semua. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengupgrade mereka punya otak. Karena menurut penelitian yang sudah berabad-abad ya, kalau di dalam Islam itu ada menghafal Quran. Nah, kalau cara Cina mereka punya namanya mental arithmetic. Jadi kita punya aloha mental arithmetic yang sudah dipakai selama 30 tahun di banyak negara, terutama di Cina ya. Nah, terus di Cina itu, saya pernah berkunjung ke sana, itu sudah 30 tahun dipakai di semua sekolah, bisa dibayangkan. Bagaimana anak-anak Cina yang 30 tahun lalu belajar aloha mental arithmetic, sekarang umurnya berapa? Umurnya mungkin sudah 40, mungkin sudah 45, itulah yang jadi orang-orang hebatnya Cina hari ini. Makanya kenapa Cina hari ini sangat banyak inovasi-inovasi baru, banyak pengembangan teknologi, temuan-temuan ilmu, itu sangat banyak. Kenapa? Ya karena mereka memang dibekali otak yang sudah di-upgrade. Dari mana mereka mengupgrade? Mereka punya mental arithmetic, punya aloha, dan mereka sudah melakukannya sebetulnya ribuan tahun. Nah, tapi aloha mental arithmetic itu berkembang 30 tahun terakhir. Bahkan 30 tahun terakhir sudah dipakai di seluruh sekolah di Cina. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan hal yang sama dengan anak kita tidak mengupgrade otak mereka, kita tidak menyeimbangkan otak kiri dan kanan, tidak membuat mereka jenius. Jadi menyeimbangkan otak kiri dan kanan artinya kita membuat otak mereka jenius. Jadi mereka punya memori yang kita sudah upgrade. Nah, tadi kalau misalnya menggunakan HP, mengupgrade-nya dengan ganti kartu atau ganti HP. Tapi kalau mengupgrade otak, itu bukan ganti otak, tapi dengan cara, kalau di dalam Islam tadi menghafal Quran, kalau dengan cara Cina dia menggunakan mental arithmetic. Nah, kita punya aloha mental arithmetic yang bisa digunakan oleh anak kita di usia 5 sampai 13 ya. Jadi 5 sampai 13 itu masa kejayaan otak, masa keemasan otak. Jika anak ini tidak di-upgrade atau tidak diasah otaknya di masa jenius ini, sampai usia 13 ya, misalnya kita punya anak usia 14, 15, itu sudah lewat. Jadi kalau sudah lewat usia 13, kita tidak punya harapan lagi untuk mengupgrade otaknya. Otaknya sudah ada yang ada saja gitu. Jadi otak yang ada itu yang akan diisi oleh
ilmu pengetahuan dan apapun yang dia temukan. Bayangkan, kalau anak kita tidak punya kemampuan berimajinasi, tidak punya kemampuan bervisualisasi, kira-kira imajinasinya apa? Sejauh apa imajinasi yang bisa dia pikirkan, yang bisa dia ciptakan? Makanya kenapa Indonesia ini itu penemuan-penemuan tidak terlalu banyak. Kenapa misalnya banyak sarjana-sarjana sampai skripsi saja mereka bisa nyontek, bisa meniru dari orang lain, itu karena tidak mampu mereka berimajinasi. Nah, terus di otak kiri, kalau kita tidak latih mereka dengan cara berpikir mendalam, berpikir yang sulit, itu juga akan sulit mereka untuk berpikir yang sulit-sulit. Nah, itu jadi otak kiri juga nih, walaupun kita menggunakan otak kiri, tapi otak kiri harus dilatih. Nah, alignment arithmetic itu melatih mereka untuk berpikir tadi itu, untuk menggunakan otak kiri dan kanannya. Otak kiri tadi itu ada di situ ada membaca, ada matematika, ada logika yang mendalam ya, logika yang kuat, analisis gitu. Nah, otak kanan itu ada imajinasi, visualisasi, kreativitas, terus ada mendengar, nah, terus kemudian memori fotografi. Itu semua diseimbangkan sehingga otak anak kita ini jenius. Sehingga nanti 10 atau 20 tahun ke depan, mereka ini adalah orang-orang hebat, pemikir-pemikir hebat yang tidak lagi kesulitan berpikir. Coba kalau Bapak Ibu nih punya tadi HP itu memorinya tidak di-upgrade. Berapa sih aplikasi yang Ibu bisa download, bisa Bapak download kalau kita tidak upgrade itu memori? Nah, manusia juga bisa di-upgrade, anak-anak bisa di-upgrade. Kita mungkin tidak ter-upgrade, tapi anak-anak di masa depan ini harus di-upgrade. Kenapa? Karena dia punya banyak saingan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Aloha punya 4 juta siswa di 30 negara. Itu bagaimana kalau 10 tahun ke depan? Mungkin sudah punya 10 juta. Itulah lawan anak-anak kita di masa depan. Kalau anak kita ini tidak dididik dengan baik, dia dididik dengan cara kita nih. Misalnya kita dulu dididik di sekolah mana, terus kita masuk ke anak ke sana, dia belajar dengan cara yang sama dengan anak kita. Ya itulah anak kita, berarti dia mirip dengan kita. 11-12 dengan kita. Nah, padahal lawannya dia siapa? Ya orang-orang yang tadi, yang pemikir-pemikir cepat. Yang kalau dia belajar bahasa bukan 1, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Mereka sangat mudah belajar, sangat cepat belajar. Semua hal sangat mudah mereka pelajari. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, saya ajak, ayo kita harus didik anak kita sangat berbeda dengan kita. Kalau saya bilang, anak kita ini harus berbeda 100 kali lipat dari kita. Jangan anak kita dengan kita itu 11-12. Ya, dia akan 11-12 jika dia belajar di sekolah yang sama, cara yang sama. Tapi kalau kita didik dia dengan cara berbeda, dia akan sangat berbeda. Dan kita tentu akan sangat berbahagia melihat mereka di masa depan. Karena otak mereka, otak jenius, dia bisa mempelajari apapun yang ada di masa depan dan masa kini. Dan Bapak Ibu, tentu kalau sudah melewatkan masa ini dengan baik, dengan memberikan mereka bekal aloha arithmetic selama usia 5-13, setelah usia 13 mereka akan belajar sendiri, mungkin dapat beasiswa, mungkin Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali sampai masa tua mereka. Karena kenapa? Mereka pintar, mereka hebat, otaknya jenius. Seperti yang dulu dimiliki oleh salah satu ilmuwan kita, namanya Pak Profesor Habibie. Itu Profesor Habibie ini adalah orang yang menurut saya adalah otak kiri kanan yang maksimal, yang sudah bisa menyimbangkan otak kiri dan kanan. Kenapa? Karena Pak Habibie ini penemu dan dia juga bisa bikin pesawat. Sehingga ya Profesor Habibie di masa hidupnya sangat hebat. Jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana latihan yang tepat untuk meningkatkan konsentrasi dan daya pikir anak, ikuti terus seri edukasi ini. Kita akan membahasnya satu persatu.